sambil nunggu oh, pematerinya. Sama yang lain masih 111 gitu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggu. Assalamualaikum Pak. Kita tunggu ya. Pak, punten, saya Dira, Pak. Siapa? Oh, Saya Dira. Iya, Pak. Bukan Hari dah. Pak, Udah ada Pak Hari. Pak, saya nggak bisa ganti nama Pak. Masa nggak bisa? Klik kanan lah itu, rename. Iya, Siapa Pak. namamu? Alvin Pak. Alvin Pak. Ini tahu wis toh. Makasih Pak. Makasih apaan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas Imam sudah datang ya. Kita sambil nunggu ini ya, Mas Imam. Yang lain baru 129. Harusnya sih 150-an kita. Sambil tunggu ya, sebentar kita. Sambil saya cek email. Ya. Sebentar. Apa di spam ya? Kok di email kok nggak ada ya, Mam ya? Saya coba cek lagi Pak, mungkin saya salah email kali ya. Iya, saya tunggu ya. Oke. Ini WFH atau apa ini, Imam? Setiap hari sebenarnya saya work from home, Pak. Oh ya, asik ya. Karena kan saya base di Makassar kan. Oh gitu. Jadi kayak memang. Ini di Jakarta atau di mana? Di Makassar saya, Pak. Oh, Mikael. Oh, Makassar. @uw.pis kan, Pak? Iya. Oh, udah kok. Sebentar saya refresh coba. Belum ada ya. Yang terakhir itu mahasiswa ngirim tugas akhir ya. Kalau nggak ini di WA nggak apa, Mam. Oh, WA, saya WA ya, Pak ya. Iya.
Pak BC minta tolong ya Pak, jadikan Imam co-host Pak, biar bisa ini. Ada PPT-nya nggak, Mam? Ada ya? Sudah Ada, Pak. terus, Pak. Ya. Kak Dinda, tolong Imam ini ya di co-host biar bisa share. Sudah. Sudah. Terima kasih. Teh. Pak. Gimana saya taruh ya? Sudah WhatsApp, Pak. Oke, terima kasih. Oke, ya sudah 45 mahasiswa. Oke, saya mulai ya kelas kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Hari ini kita kedatangan ini ya alumni Teknik Fisika angkatan 2011 ya, Mam ya. 2011. 2011 berarti angkatan ketiga dari Teknik Fisika. Nanti ini ya karena Imam juga dulu pernah ngambil SG gitu. Jadi tahu sebenarnya apa sih hal apa yang perlu diketahui, perlu disiapkan oleh mahasiswa, sehingga nanti ketika lulus itu ya sudah memiliki cukup persiapan, itu seperti itu. Saya tidak akan memperkenalkan Imam lebih lanjut nanti ya, nanti silakan Imam bisa perkenalkan diri dulu sebelum menyampaikan materi. Kita nyantai 1 jam bisa Imam memaparkan materi, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi ya, tanya jawab. Oke, silakan Imam. Oke, terima kasih Pak Edi. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Edi atau teman-teman yang sudah menyelenggarakan SG ini. Udah mau mengundang saya untuk mengisi salah satu materi di kuliah SG gitu. Karena menurut saya SG itu mata kuliah yang paling spesial buat saya, Pak. Karena selama 4 tahun, satu-satunya mata kuliah yang saya ulang itu adalah SG. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kamu ngambil SG 2 kali? Gitu. SG itu kan kamu tinggal duduk, dengerin, bikin laporan, selesai, sudah. Gitu kan. Padahal saya ngambil SG 2 kali itu karena di SG itu memang banyak sekali narasumber-narasumber itu yang ngasih informasi atau wawasan tentang dunia luar itu seperti apa sih, gitu. Apa yang perlu disiapkan, seperti kata Pak Edi tadi. Jadi saya merasa nggak rugi gitu ngambil SG 2 kali. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, jadi minggu lalu ada Anes, alumni angkatan 2015. Dia ngubungin saya, Bang Imam bisa ngisi SG nggak di acara di depan, temanya Biomedical Engineering gitu. Jadi kayak saya merasa, oke deh, boleh Anes gitu kan. Kita perkenalan dulu deh ya, sebelumnya nggak ada. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Imam Abdul Mahmudi. Saya adalah alumni Teknik Fisika Universitas Telkom, angkatan 2011. Ini bisa dilihat di Instagram, juga pernah di-post sama TF Unitel. Saat ini saya bekerja di G Healthcare sebagai Field Service Engineer untuk area Indonesia Timur, yaitu saya handle dari area Jawa Timur sampai ke Papua. Gitu. Saya bekerja di G Healthcare sudah 3 tahun 3 bulan. Saya base-nya di Makassar. Job desk saya di G Healthcare itu saya melakukan instalasi, maintenance untuk alat-alat kesehatan, khususnya di bagian radiologi. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di PT Entity Data di Jakarta selama hampir kurang lebih 2 tahun sebagai hardware engineer. Di hardware engineer itu saya juga
Proyeknya nggak jauh berbeda, pasti masih berhubungan sama rumah sakit. Saya bikin smart cabinet menggunakan base-nya itu RFID. Jadi saya bikin smart consignment, mendata barang atau obat yang masuk keluar masuk di lemari tersebut menggunakan RFID. Jadi base-nya IoT sih. Itu menggunakan kurang lebih dari biodata saya, biografi saya, masih baru-baru juga mulai bekerja. Oke, biomedical engineering. Sebenarnya kalau bicara dengan biomedical engineering itu hubungannya pasti antara ilmu teknik, ilmu sains, biologi, sama ilmu kesehatan gitu. Saya ingat awal-awal saya ngambil TA itu bisa dibilang biomedical engineering. Waktu itu saya mulai mengerjakan TA itu 2014. Satu grup itu cuma 3 orang. Temanya itu deteksi kelainan pita suara melalui jaringan nirkabel di bawah naungan Bu Herti lah. 3 orang ini itu mengerjakan bagiannya masing-masing. Ada satu yang bikin pita suara palsu, pita suara buatan. Saya jobnya itu adalah mengambil data melalui jaringan nirkabel, jadi kayak customer service itu nelponin semua orang, baik yang sehat atau yang sakit pita suaranya itu. Sama satu lagi itu ngambil data di rumah sakit, sama pengambilan data secara langsung gitu, datang ke rumah sakit. Nanti kita dibandingkan hasilnya kayak gimana. Itu adalah salah satu teknik biomedis atau biomedical engineering waktu itu sih. Sekarang saya nggak tahu sudah seberapa banyak mahasiswa yang ngambil biomedical engineering di kampus gitu. Kalau boleh tahu ini SG berarti angkatan berapa ya Pak Edi ya? Semester berapa ya? Ini semester paling semester 7 ya, semester 7 paling ini. Semester 7 berarti sudah ada yang mengerjakan TA ya. Ya. Jadi emang kalau kita bicara tentang biomedical engineering itu pasti nggak jauh-jauh sama namanya alat kesehatan gitu loh. Kalau alat kesehatan kan pasti ada beberapa kan. Ada yang life support, yang sekarang lagi dicari-cari, itu ventilator. Makanya sekarang banyak kampus, banyak pihak-pihak penelitian yang bikin ventilator buatan. Ada yang tentang pasien monitoring gitu. Ada tentang alat diagnostik juga gitu. Nah, di sini saya akan share tentang alat-alat diagnostik sih. Nah, alat-alat diagnostik yang saya share nanti khususnya itu berhubungan sama X-ray atau radiologi. Nah, itu biasa kita nyebutnya adalah digital imaging gitu. Kenapa digital imaging? Karena kita itu bisa kayak melihat anatomi tubuh kita dari atas sampai bawah. Kita digitalisasi, langsung kita jadikan di komputer itu gitu. Namanya biasa sebutannya di alat-alat radiologi itu kita namanya digital imaging. Nah ini contoh alat-alat kesehatan di Departemen Radiologi yang saya handle juga sih, tapi ini di rumah sakit yang bukan di Indonesia ya. Ini adalah contoh dari aplikasi dari biomedical engineering. Mereka pakai konsepnya di sini adalah X-ray. Saya yakin kalian juga udah belajar tentang X-ray, belajar tentang elektron. Nah nih, kebetulan saya bekerja di GE Healthcare, jadi ini adalah alat biomedik yang ada di GE Healthcare. Ini ronsen sih, Departemen Radiologi. Sama SG kali ini saya akan nge-share gimana sih peluang teknik fisika untuk masuk di bagian Departemen Radiologi. Peluang-peluang apa aja yang bisa dimasuki sama alumni teknik fisika di Departemen Radiologi, di Departemen yang X-ray, yang berhubungan dengan X-ray itu apa aja sih yang bisa kita
Oke, itu adalah secara gambaran alat kesehatan yang ada di radiologi. Dia X-ray namanya. Ini pasti semuanya sudah pernah belajar tentang X-ray ya, bagaimana X-ray itu tergenerate, bagaimana X-ray bisa menghasilkan gambar. Seharusnya udah pada belajar itu ya. Atau ada yang pernah ngelihat atau pernah masuk rumah sakit ke departemen radiologi, terus di CT scan atau di foto ronsen. Nah, itu sebenarnya juga salah satu aplikasi dari biomedical engineering gitu loh. Dari segi teknik kita ngebantu dunia kedokteran. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau yang ngambil biomedical engineering itu sebenarnya dia pengen jadi dokter, tapi dia nggak mau langsung berhubungan sama pasien. Jadi ya, kita tetap bisa ngebantu pasien dengan ilmu teknik gitu sih. Nah, kali ini saya akan membahas tentang CT scan. Jadi prinsip kerja dari CT scan itu seperti apa? Kenapa sebenarnya di TF itu sudah pernah diajarin atau enggak sih? Gitu. Atau sekalian perlu belajar lagi nanti setelah masuk dunia ini. Nah, kalau yang dilihat tadi itu di video yang sebelumnya itu kan X-ray biasa. Kalau yang ini CT scan. CT scan ini basicnya sama dengan X-ray. Dia itu ada namanya X-ray tube. Yang paling atas ini dia X-ray tube. Yang paling atas itu ada X-ray tube, ada detektor juga. Nah, bedanya CT scan sama X-ray biasa atau radiografi biasa itu kalau scan dia bisa ngambil gambar secara 360 derajat, kalau X-ray cuma satu view. Nah, saya pengen ngejelasin ini dulu sih sebelum lebih lanjut ke dunia biomedical engineer yang lain biar teman-teman ada gambaran gitu, bisa masuk nggak sih gitu. Benar nggak sih kurikulum yang diajarin di TF itu sudah sesuai nggak atau perlu belajar lagi? Jadi video singkat tadi itu adalah prinsip kerja CT scan di dalam. Jadi di sana itu ada yang namanya di sini ada X-ray tube. Nah ini X-ray tube ini dia fungsinya dia untuk generate X-ray. Dia ada filter. Filter ini nanti untuk ngefilter antara X-ray continue sama X-ray discrete. Nah sinyal X-ray itu nanti akan kelas Pak sebentar. Bentar ya. Nah, sinyal X-ray yang bisa tembus dari pasien tadi itu akan ditangkap oleh detektor. Nah, di detektor ini nanti akan dia merubah dari sinyal X-ray. Sebentar ya Pak ya, tunggu di situ. Nah, dari cahaya tampak tadi dia akan dirubah ke sinyal-sinyal digital itu. Dirubah ke sinyal digital. Dari sinyal digital itu akan dikirim ke DAS, ini data acquisition system. Nanti akan direkonstruksi jadilah image CT scan. Nah, ini hasil image dari CT scan. Kita akan bahas bagiannya sih, khususnya antara di X-ray tube sama di detektor. Gitu. Nah, ini adalah bagian dalam dari X-ray tube. Kalau sempat kuliah di fisika modern atau yang lainnya, pasti udah familiar lah dengan antara elektron dan X-ray ini. Gitu. Jadi di X-ray tube semua alat X-ray itu memerlukan high QV dan high MA. Fungsinya untuk apa? Dia bisa mengenerate X-ray. Karena X-ray generator itu efisiensinya cuma 1%. 99% sisanya itu akan dirubah jadi panas. Gitu. Nah, untuk di X-ray generator ini perlu high QV sama high MA. Nah, ini X-ray generator itu biasa ada di sini ada katoda dan anoda. Di katoda ini ada yang namanya filamen. Filamen ini dia yang akan mengenerate ada kumpulan-kumpulan elektron gitu loh. Di sini akan ada terjadi kumpulan-kumpulan elektron. Nah, di katoda ini biasa dia dialiri sama arus. Jadi jumlah elektron yang ada di filamen ini dia akan bergantung sama dengan besarnya arus gitu. Semakin besar arus yang dikasih, jumlah elektronnya akan semakin banyak. Gitu. Nah, karena di sini ada kumpulan elektron ini akan ditembakkan ke anoda itu. Di anoda ini ada namanya target. Target ini dia akan muter terus. Nah, ketika elektron ini menabrak target, terbentuklah X-ray. Namanya di sini efek, kalau nggak salah waktu kuliah kalian namanya efek Bremsstrahlung. Pernah dengar di kuliah fisika modern atau yang lainnya pasti. Nah,
terbentuklah di sini ada X-ray Bremsstrahlung, tapi X-ray di sini tuh nggak semuanya continue gitu loh. Ada X-ray yang namanya kita sebut X-ray karakteristik. X-ray karakteristik ini kita tidak gunakan untuk generate gambar itu, karena dia sifatnya dia diskrit sih, kayak nggak akan bisa menembus pasien juga. Makanya dia nanti di situ ada namanya filter. Kalau yang di atas itu tadi namanya bowtie filter atau X-ray filter. Biasa dia bentuknya aluminium atau dia tembaga. Copper, ya. X-ray itu muncul. Nah, setelah itu X-ray itu muncul, dia akan menembus ke pasien kan. Nah, yang menembus pasien itu kan nggak semuanya X-ray itu bisa menembus pasien. Ada yang terserap sama pasien, ada yang dihamburkan. Nah, yang diteruskan itu yang menembus pasien terus diteruskan itu akan ditangkap oleh detektor. Nah, nanti juga akan dibahas X-ray yang diserap sama pasien itu berapa, regulasinya gimana, itu juga nantinya akan dibahas sih. Kita bahas dulu X-ray yang menembus ke pasien. Kenapa dia bisa generate gambar? Jadi di detektor, ini ada detektor, ini detektor CT. Itu isinya adalah scintillator. Ini biasanya dia kristal. Tadi saya nyari jenis kristalnya apa, tapi masih belum dapat juga informasinya. Jadi dia kristal. Scintillator ini fungsinya dia mengubah penetrate X-ray was change into sinyal. Jadi dia merubah X-ray yang tadi tembus ke cahaya tampak oleh scintillator ini gitu. Nah, scintillator ini merubah ke cahaya tampak akan dirubah sama photodiode ke sinyal digital. Ini kan kalian sudah belajar seharusnya nih. Jadi cahaya tampak tadi itu dirubah ke sinyal digital oleh photodiode ini gitu. Setelah dia dirubah ke sinyal digital, dia akan dikirim ke DAS. Setelah dikirim ke DAS, dia akan dikirim ke konsol untuk dijadikan gambar. Nah, ini anatomi dari detektor. Kalau dilihat, isinya cuman kolimator ini di sini. Dia cuma ada kristal, terus di sini ada photodiode, habis itu dia ada konektor ke DAS. Seharusnya kalian belajarin ini itu kalau nggak salah ada di fisika material mungkin. Bagaimana dari elektron itu merubah ke cahaya tampak oleh kristal. Nah, secara garis besar itu prinsip kerja dari CT scan. Nah, yang kedua, saya pengen menjelaskan di digital imaging itu ada alat lain yang namanya MRI. Kalau orang lain bilang, MRI ini adalah bagiannya teknik fisika banget. Gitu. Kalau yang mau mengerti tentang MRI ini harusnya orang TF yang mengerti MRI. Ini adalah bagian-bagian dari MRI. Bagiannya itu di sana itu ada namanya RF coil, ada magnet, ada gradient coil. Kalau ini cuma pendinginnya karena dia superkonduktor. Nah, itu adalah hasil-hasil gambar yang dihasilkan sama MRI. Kalau dilihat tadi,
Jadi di MRI tadi itu di dalam bore-nya yang buletan tadi itu kita nyebutnya bore, isinya tuh yang sebelah ini. Ada magnet, ada Simming coil, dia superkonduktor, ada gradient coil, sama ada RF body coil gitu. Nah, nanti saya akan sedikit menjelaskan fungsinya satu persatu. Saya masih kurang bisa menjelaskan secara detail karena saya baru akan mengambil sertifikasinya itu di bulan depan. Seharusnya di bulan Maret yang lalu saya mengambil sertifikasi MRI, tapi karena ada pandemi di pending, jadi kelasnya jadi online kayak begini di bulan depan. Jadi saya akan menjelaskan sebisa dan setahu saya aja di sini. Jadi kalau kata orang atau kata bos saya juga bilang, lo jurusan teknik fisika kan, Mam? Iya, oh ya sudah. Kalau gitu MRI lo kerjain nanti aja di ending. Karena apa? Karena lo sebagai teknik fisika pasti ngerti banget lah MRI. Lo belajar MRI pasti cepet lah, gampang. Lo kerjain X-ray dulu. Makanya saya ngejar sertifikasi X-ray, CT scan, cath lab terlebih dahulu. Yang terakhir adalah MRI. Ini MRI. Nah, kalau dilihat seperti ini. Jadi di dalam bulatan tadi itu isinya cuma magnet, gradient coil, sama RF coil. Sama di sini ada pasien. Jadi karena sebagian besar tubuh kita itu adalah air, jadi, di dalam air itu kan ada atom hidrogen kan ya. Atom hidrogen itu kalau dia nggak ada magnet di sekitarnya, spin-nya itu, spin rotation dari protonnya dia itu akan random ke segala arah. Cuma nanti di sini ada magnet. Nah, magnet ini kalau kita kasih medan magnet yang cukup besar, atom spin-nya tadi itu dia akan searah atau enggak berlawanan sama si medan magnet itu. Kita sebutnya nanti paralel atau enggak antiparalel sama medan magnet. Yang paralel punya energi yang lebih rendah dibandingin yang antiparalel. Oh, ini RF transmit. Nah, karena dia ion-ionnya spin-nya dia sudah searah, nanti dia akan ditembakkan RF. RF itu radio frekuensi, di sini RF coil. Fungsinya dia selain sebagai menembakkan radio frekuensi, nanti dia juga akan menerima. Dia akan menembakkan RF di sekitar ion-ion tadi itu, sekitar yang atom-atom hidrogen tadi itu. Jadi dia akan, atom tadi itu kan akan memiliki energi kan, karena ditembakkan frekuensi, udah satu spin, dia akan, energinya akan naik. Oke, nah ini di sini RF coil, dia menembakkan RF radio frekuensi ke badan kita. Nah, itu cuma sampai transmit. Nah, untuk collect datanya, dari RF coil-nya itu nanti dia akan stop radio frekuensinya. Setelah dia stop radio frekuensinya, jadi kan si atom-atom tadi itu kan akan melemah kan, balik ke kondisi yang semula gitu. Magnet sama RF coil-nya nanti dimatikan, energinya akan berkurang. Nah, di situ kan kita biasa nyebutnya relaxation time. Nah, nanti pas relaxation time itu kan pasti si ion kita juga mengeluarkan energi kan, melepaskan energi. Nah, pas melepaskan energi itu, dia akan dikeluarkan, ditangkap oleh RF coil. RF coil akan dikirim ke ICN. ICN ini dia untuk nge-generate gambar sih. Jadi gambar, dia akan dikirim ke host PC. Jadi secara garis besar itu, prinsip kerja dari MRI itu seperti itu. Jadi the main magnet creates B0, itu medan magnet, yang searah sama proton di hidrogen, mau yang high atau low yang energy state. Kalau yang high biasanya yang berlawanan, kalau yang low biasanya yang searah. Gitu. Nah, habis itu dia ditembakkan sama RF ngirim radio frekuensi ke tubuh kita untuk nge-flip the proton. Nah, habis itu nanti akan dimatikan, pas dimatikan nanti RF juga akan membaca energi yang dikeluarkan dari proton itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa saya ngejelaskan prinsip kerja dari CT scan atau enggak MRI ini? Jadi biar teman-teman tuh punya gambaran juga sih. Sebenarnya yang saya jelaskan ini tadi tuh udah kalian dapatkan nggak sih semuanya di TF gitu. Dari X-ray generator, medan magnet, elektronika digital, photodiode, gitu. Jadi saya yakin semuanya itu pasti sudah kalian pelajari waktu kuliah itu. Cuma nanti pas kerja, kalian tinggal
memantapkan lagi aja gitu. Kalian di semester 4 harusnya sudah belajar semua sih fisika. Ini saya ngambil dari kurikulum yang BPI Telkom University, saya nggak tahu mungkin sekarang kurikulumnya udah baru. Ini di semester 4 aja kalian udah belajar fisika modern gitu, dan dasar rangkaian listrik, termodinamika, elektronika digital. Saya yakin sih kalian punya kompetensi gitu untuk masuk di dunia radiologi ini. Tapi sayangnya, kalau di dunia yang elektromedik ini, ada salah satu jurusan emang dia mengkhususkan mempelajari proses dari yang saya jelaskan tadi. Emang dia basicnya di situ gitu. Dia mempelajari dari awal sampai akhir itu tentang elektromedik. Gitu. Nama jurusannya itu adalah D3 Elektromedis. Di beberapa politeknik itu sudah ada jurusan itu sih, saya lupa, cuma ada di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan juga ada. Jadi kalau untuk bekerja sebagai engineer di bidang ini, biasanya kita kalah sama mereka. Kalah dalam artian bukan dari segi kompetensi kita kalah, karena kita cukup bisa bersaing dengan mereka. Kita kalah karena mereka ngeluarin STR gitu loh, surat tanda registrasi. Jadi kalau mau pegang, mereka mengeluarkan peraturan. Kalau mau pegang alat-alat elektromedik, alat-alat kesehatan, kalian harus punya STR. STR bisa didapat, cuman kalau kalian ngambil kuliah di D3 Elektromedik mereka. Gitu. Jadi makanya agak susah kalau kita mau jadi engineer di alat-alat kesehatan. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan kita bisa masuk. Gitu. Buktinya saya bisa sebagai engineer juga, ada sekitar mungkin kalau dari engineer GE yang non dari elektromedik itu mungkin ada sekitar 25-30%. Dari total engineer cuma 40. Di Indonesia cuma 40. Nah, tapi teman-teman jangan sedih, karena kita nggak cuma bisa masuk sebagai engineer untuk di alat-alat kesehatan ini, khususnya di radiologi. Gitu loh. Karena berdasarkan yang ini, Peraturan Kepala Bapeten nomor 8 tahun 2011, ini tentang ngebahas cara-cara syarat penggunaan X-ray atau sumber radiasi pengion untuk radiologi diagnostik dan intervensional. Jadi sebenarnya untuk pemanfaatan X-ray itu semuanya diatur oleh Bapeten. Gitu. Untuk yang radiologi diagnostik dan intervensional itu diatur oleh Perka Bapeten nomor 8 tahun 2011. Untuk di industri juga, kalau teman-teman industri yang menggunakan X-ray, mereka juga nggak bisa asal pakai alat yang ngeluarin X-ray, analisis selesai. Mereka harus ngikuti peraturan ini. Jadi mungkin selama 30 menit ke depan, saya akan lebih sering membahas tentang peraturan-peraturan sih. Jadi kita bahas itu karena nanti kita ada session tanya jawab sendiri, jadi kita langsung bahas ini aja ya. Sebelum kita bahas yang sebelum-sebelumnya tadi tentang cara kerja. Jadi di Perka Bapeten nomor 8 tahun 2011 ini dia mengatur syarat-syarat operasional suatu rumah sakit itu boleh menjalankan atau mengoperasikan alat radiologi yang tadi. Jadi mereka punya ada syarat-syarat. Persyaratan izinnya ada banyak. Lebih lengkapnya kalian bisa baca perkanya kalau kalian punya waktu luang. Yang di sini yang pengen saya bahas itu cuma di bagian ini, laporan verifikasi keselamatan radiasi, sama SIB PPR Medik. PPR itu adalah petugas proteksi radiasi. Nah, jadi setiap alat radiologi yang dioperasikan di rumah sakit, mereka harus punya namanya PPR Medik. Kalau di industri, setiap alat industri yang mengeluarkan X-ray, mereka juga harus punya namanya PPR industri. Gitu. PPR itu apa? PPR itu adalah petugas proteksi radiasi. Dia adalah petugas yang ditunjuk oleh pemegang izin
oleh Bapeten yang dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Jadi fungsinya dia itulah mengaji dan mengawasi dan mengaji pelaksanaan PPKR. PPKR itulah program proteksi keselamatan radiasi. Jadi PPR ini dia yang mengawasi penggunaan alat, dia yang selalu mengecek alat itu aman untuk pasien enggak gitu. Nah, setiap rumah sakit wajib memiliki satu PPR medik kalau dia punya alat radiologi. Dan setiap alat radiologi juga punya tingkatan PPR medik yang berbeda-beda. Jadi PPR medik itu ada dua. PPR medik tingkat 1, dia yang levelnya paling atas, dia bisa handle untuk kedokteran nuklir, dia bisa handle sebagai importir juga. Gitu. Ada yang PPR medik tingkat 2. Kalau PPR medik tingkat 2 ini dia bisa menghandle terkait alat-alat yang tadi saya jelaskan, cuman X-ray, CT scan, cath lab. Nah, syarat kedua itu adalah mereka harus setiap rumah sakit sebelum dia bisa mengoperasikan ke pasien, mereka harus melakukan namanya adalah uji kesesuaian. Ini berdasarkan Perka Bapeten nomor 9 tahun 2011. Jadi setiap alat-alat sebelum digunakan ke pasien, mereka harus dilakukan uji kesesuaian. Uji kesesuaian itu adalah uji yang untuk memastikan pesawat Sinar X itu dalam kondisi andal. Andal artinya adalah dosis yang diterima pasien itu aman, dosis yang diterima oleh pekerja radiasi juga aman, sama dosis yang diterima oleh masyarakat umum yang di sekitar itu juga aman. Gitu. Nah, itu semuanya diatur sama perundang-undangan. Nah, yang boleh melakukan uji kesesuaian itu cuma penguji berkualifikasi. Penguji berkualifikasi adalah badan hukum yang memperoleh ketetapan dari Kepala Bapeten untuk melaksanakan uji kesesuaian. Oke, persyaratan untuk menjadi penguji berkualifikasi, yang pertama adalah S1 Fisika Medik, atau enggak dari teknik instrumentasi, atau enggak dari teknik yang biasa. Teknik apapun teknik yang penting eksak. Yang kedua, dia memiliki sertifikat pelatihan proteksi radiasi, yang tadi saya bilang, dia harus punya sertifikat PPR Medik. Yang ketiga, mereka harus memiliki sertifikat pelatihan uji kesesuaian. Jadi untuk menjadi PPR Medik atau kalian harus mengambil pelatihan 2 minggu di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Setelah kalian ngambil pelatihan selama 2 minggu, kalian nanti akan dapat sertifikat kalian lolos pelatihan atau enggak. Setelah kalian dinyatakan lolos, kalian tinggal daftar ke Bapeten. Saya mau lisensi sebagai PPR Medik nih, gitu. Ini sertifikat saya. Oh, oke. Nanti mereka akan melakukan tes. Tesnya ada tes tertulis, tes wawancara. Nanti kalau dinyatakan lulus, kalian bisa dapat SIB PPR Medik. Nah, materi selama pelatihan PPR Medik dan penguji berkualifikasi itu nggak jauh beda sama materi yang saya dapatin selama saya kuliah dulu waktu di TF gitu loh. Jadi salah satu materinya adalah ada dosimetri, ada tentang besaran-besaran fisika, besaran-besaran dasar lah gitu. Jadi saya yakin kalau kalian ngambil pelatihan terus kalian ngambil sertifikasi sih bisa gampang dengan lulusnya. Gitu. Oke. Nah, kalau penguji berkualifikasi juga sih, kalian harus ngambil pelatihan dulu selama 2 minggu. Itu bisa di Undip, di UI juga bisa. Setelah kalian dapat sertifikat pelatihan uji kesesuaian, kalian tinggal ambil sertifikasi di Bapeten. Prosesnya sama kayak PPR Medik. Nah, 2 orang ini antara PPR sama penguji berkualifikasi itu di lapangan dia masih sangat kurang. Kenapa? Nah ini, kita bisa lihat jumlah rumah sakit. Gitu. Ini kan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan kita tahun nomor 56 tahun 2014, itu ada 4 tipe rumah sakit. Rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, dan rumah sakit tipe C. Dan yang terakhir itu rumah sakit tipe D. Nah, syarat untuk menjadi rumah sakit tipe C
mereka harus punya fasilitas penunjang, yaitu ruang radiologi. Jadi syarat mereka untuk jadi rumah sakit tipe C, mereka harus punya alat radiologi. Nah, sekarang kita lihat jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia berdasarkan kelasnya. Di tahun 2019, jumlah rumah sakit tipe A, B, dan C itu ada sekitar 2.000. Nah, 2.000 ini artinya kita perlu sekitar lebih dari 2.000 PPR medik gitu. Karena kalau mereka mau operasional, masing-masing rumah sakit tipe kelas ABC ini harus punya satu PPR medik. Kalau mereka nggak punya, mereka akan pas sidak oleh Bapeten, mereka bisa ditutup izinnya. Izin operasional dari radiologi itu bisa ditutup. Untuk rumah sakit kelas A ini saya yakin butuh mungkin lebih dari 2 atau 3. Karena mereka syarat untuk tipe A jauh lebih banyak alat penunjangnya. Salah satunya adalah mereka harus ada alat-alat untuk yang terkait kedokteran nuklir. Nah, itu perlu PPR medik tingkat 1. Jadi rumah sakit tipe kelas A dan B biasanya mereka PPR medik tingkat 1. Kalau tipe C, medik tingkat 2 udah cukup. Nah, jumlah rumah sakit ada 2.000. Nah, gimana jumlah alat radiologi itu di Indonesia gitu. Jadi jumlah radiologi, alat radiologi di Indonesia itu jauh lebih dari 2.000. Karena satu rumah sakit dia bisa punya lebih dari 2 atau 3. Khususnya tipe A dan B. Mereka bisa punya 5 mungkin. Jadi bisa dipastikan alat radiologi di Indonesia itu banyak sekali. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat jumlah PPR. Ini kemarin saya dapat dari salah satu alumni Teknik Fisika angkatan 2012 atau 13 itu, Cia. Dia bekerja di Bapeten. Kemarin saya nanya berapa jumlah PPR medik di Indonesia saat ini. Gitu. Oh, dia ngasih data. Jumlahnya ada sekitar 425 untuk yang tingkat 1. Salah satunya saya ada di situ. Ya, untuk medik tingkat 2 itu ada 3.737. Wah, Kak, ini udah banyak sekali. Jumlah rumah sakit kan cuma 2.000 gitu kan. Buat apa saya daftar sebagai PPR lagi kalau jumlahnya aja udah mencukupi gitu loh. Kalau dilihat yang tadi kan jumlah rumah sakit cuma 2.000. Kalau jumlah PPR ini dia belum masih tersentralisasi di Pulau Jawa itu. Di pulau-pulau lainnya, kebetulan saya handle Indonesia Timur, jadi saya tahu kondisi di lapangan itu, khususnya di area Indonesia Timur itu hampir sedikit sekali lah. Banyak rumah sakit yang mereka nggak punya PPR, gitu. Karena PPR medik semuanya itu tersentralisasi di Pulau Jawa. Selain itu mereka juga lebih milih kerja sebagai sama kayak saya sebagai vendor. Karena syarat menjadi vendor juga supplier alkes juga mereka harus punya PPR kan. Jadi sebagian besar 3.700 ini atau 4.000 total keseluruhan 4.000 ini mereka tuh tersentralisasi di Pulau Jawa, sama mereka kebanyakan kerja bukan di rumah sakit gitu. Mereka kerja di vendor-vendor alat kesehatan, mereka kerja sebagai tadi penguji berkualifikasi, karena sebagai penguji berkualifikasi kalian juga harus sebagai PPR gitu. Jadi 4.000 ini kalau yang untuk rumah sakit masih kurang. Nah, ini juga sekedar informasi, ini adalah jumlah PPR industri gitu. Alat-alat industri itu juga yang menggunakan X-ray, dia juga perlu namanya pengawas. Nah, ini jumlah, kalau industri ada tingkat 1, 2, dan 3, saya kurang paham karena saya nggak ngambil sertifikasi PPR industri. Tapi ini juga tiap hari, setiap saya datang ke pelatihan, itu masih aja kurang. Jadi setiap saya datang ke pelatihan, satu batch itu bisa 40 orang. Dari 40 orang itu yang nggak lulus mungkin 10%, 4-5 orang. Dan yang menjadi PPR itu rata-rata masih orang-orang yang udah berumur itu, udah sedikit tua. Jadi makanya mereka udah kayak malas untuk belajar lagi hal-hal yang baru. Pas pelatihan kebanyakan banyak yang nggak lulus juga. Nah, kalau yang ini
ini adalah jumlah lembaga uji. Kalau jumlah lembaga uji di Indonesia itu cuma ada 48 lembaga uji. Dengan total alat medis yang sekarang lebih dari 2.000, yang uji itu cuma 48. Sorry, sebentar ya. Nah, 48 ini masih dirasa sangat kurang, karena setiap tahun alat medik itu dia harus dikalibrasi, harus diukur ulang. Mereka harus diukur ulang. Setiap 4 tahun sekali, mereka harus melakukan uji kesesuaian. Setiap mereka melakukan penggantian spare part yang berhubungan sama X-ray generator, mereka juga harus melakukan uji kesesuaian. Jadi, 48 lembaga uji ini masih dirasa sangat kurang, karena kalau rumah sakit daftar sekarang kadang mereka dapat jadwal untuk diuji itu masih bulan depan atau 2 bulan lagi gitu loh. Tahun lalu malah masih bisa sampai 3-6 bulan waktu tunggunya. Jadi masih sangat dibutuhkan orang-orang sebagai penguji berkualifikasi sama orang-orang PPR medik. Nah, itu tadi gambaran garis besar peluang yang bisa kita masuki gitu loh. Kalau misalnya kita lulus sebagai TF, kita masih bingung mau ngapain, kalian bisa ngambil sertifikasi sebagai PPR medik, atau kalian bisa setelah sebagai PPR medik, kalian nanti bisa ngambil sertifikasi sebagai penguji berkualifikasi, habis itu kalian bisa coba di lembaga uji. Lembaga uji ini juga ada yang pemerintahan punya, ada yang swasta gitu. Pak Edi, sepertinya materi saya kurang dari sejam sih, mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi sharing sih, atau sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu terkait materi tadi, atau ada yang kurang jelas dari materi yang tadi. Jadi sekarang kita udah masuk ke sesi yang santai sih. Ada diem? Ada yang mau ditanyakan atau mau sharing atau masih ada yang kurang jelas terkait hal-hal yang tadi? Atau mau ada yang ditahu lebih lanjut gitu? Pak mau tanya. Iya, tadi kayaknya ada yang ngobrol. Saya jarang ikut kuliah online ataupun apa, jadi kayak saya masih bingung-bingung juga untuk konsep tanya jawabnya apakah via chat atau langsung. Sepertinya langsung aja deh. Oh ya, kalau sebagai PPR medik ini, kita satu SIB itu bisa pegang 3 rumah sakit. Nah, kerjaan kita itu kadang biasanya cuman kita nongol aja kalau ada Bapeten melakukan sidak, itu kita tinggal nongol aja di rumah sakit.
sehari-harinya kita nggak perlu datang ke rumah sakit, kita nggak perlu ngecek sih, paling sebulan sekali kalau kita sebagai PPR yang rajin gitu. Misalnya kayak kita tinggal store SIB, habis itu kita dapat fee gitu. Karena kebanyakan rumah sakit cuma ngejar SIB untuk administrasi mereka gitu. Stop share. Saya stop sharing biar bisa baca chat-chat ya. Jadi ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman? Dari adik-adik. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Silakan. Untuk sertifikasi PPR itu apakah juga termasuk buat yang mengoperasikan gitu, Pak? Atau misalnya untuk pengoperasian ada sertifikasinya yang lain, atau pakai PPR bisa? Pengoperasian alat ke pasien atau pengoperasian alat yang seperti apa ya? Pengoperasian alat dia kayak tadi mungkin CT scan atau misalnya X-ray atau misalnya alat-alat yang radioaktif yang lainnya. Jadi kalau sertifikasi kita sebagai PPR itu, kita nggak berhubungan langsung sama alat. Karena kita cuma mengawasi radiasi yang dikeluarkan alat itu apakah aman untuk pasien, apakah aman untuk pekerja radiasi, operatornya, sama apakah aman untuk masyarakat umum. Gitu. Jadi job desk kita sebagai PPR itu cuma memastikan laju dosis yang ada di ruangan itu sesuai sama standar dari pemerintah atau Bapeten itu. Jadi kita udah punya ada syaratnya, dosis yang bisa diterima oleh pasien itu berapa, dosis yang diterima, batas dosis yang diterima oleh pekerja radiasi itu berapa tiap tahunnya, sama batas dosis yang boleh diterima untuk masyarakat umum itu berapa itu. Jadi tugas PPR itu hanya memastikan dosis yang diterima oleh ketiga orang itu tadi itu tidak melebihi dari nilai batas dosis yang telah ditentukan gitu. Karena kalau udah melebihi, izinnya bisa direview dan bisa di stop operasional juga. Jadi untuk mengoperasikan kita bisa belajar sendiri atau kita bisa minta bantuan operator dari alat-alat tadi itu untuk mengoperasikan. Kita tinggal ukur aja radiasinya di daerah-daerah keliling ruangan itu berapa gitu sih. Kita lebih memastikan orang-orang yang bekerja dengan alat itu aman kalau sebagai PPR. Nah, tapi kalau kita sebagai penguji berkualifikasi, pasti juga nanti kita akan belajar pengoperasian alat itu. Gitu. Jadi gimana cara pengoperasian CT scan, mengambil gambar dari CT scan, itu nanti juga pasti kita akan belajar. Karena mau nggak mau, kita harus mengoperasikannya untuk dapetin datanya. Gitu. Tapi kalian bisa juga minta tolong ke vendor, minta dipandu, tolong dong ditemani untuk pengambilan data gitu. Atau enggak kalian bisa minta tolong ke operator, saya mau ngambil data kayak begini. Tolong kalian operasikan, saya ngambil. Tapi itu jarang, biasanya penguji berkualifikasi juga bisa mengoperasikan alatnya sih. Terima kasih Pak buat jawabannya. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari chat. Saya coba tanya dulu dari Musim. Oke, izin bertanya Pak. Jadi Pak, bagaimana jumlah alat kesehatan yang ada di Indonesia? Saya ngelihat sekarang sih kalau untuk di kota-kota besar, kota Jawa,
Bali, Kalimantan, mungkin Kalimantannya pun harus yang kota, itu jumlah alat kesehatannya masih dibilang udah cukup. Kadang malah ya udah melebihi kapasitas. Cuma untuk daerah-daerah di area-area terpencil seperti saya di Papua itu saya handle sampai area Bintuni, Fak-Fak, Nabire, kayak begitu. Itu bisa dibilang alat kesehatan mereka tuh masih sangat kurang gitu. Karena kadang di satu wilayah itu cuma ada satu alat. Nah, kalau satu alat ini dia down, rusak, kadang dia harus dirujuk sampai 5 jam untuk ke kota. Kadang sampai lebih, kadang waktu, di dekat sini aja di Pulau Selayar, di Makassar itu CT scan-nya cuma ada satu, dan mereka itu masih belum bisa menggunakan. Jadi permasalahan di area-area terpencil itu, area-area di timur itu, pertama memang alat kesehatan mereka kurang, yang kedua adalah sumber daya manusianya masih belum mau belajar untuk menggunakan. Gitu. Kalau MRI udah otomatis masih dibilang sangat kurang. Karena MRI itu cuma ada di kota-kota besar, kota-kota kecil pasti nggak ada MRI. Karena emang harganya cukup mahal. Satu MRI itu mungkin bisa 20 sampai 40 itu yang standar M. Jadi untuk area-area kecil non ibu kota pasti biasanya nggak ada. Ibu kota provinsi itu kalau pasti jarang MRI. Itu pertanyaan dari Muhsin. Maaf baru gabung, ada ini orang tua mahasiswa. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini saya ternyata materinya terlalu sedikit, jadi belum 1 jam sudah selesai. Jadi udah kayak sesi tanya jawab diskusi. Oh iya, ya silakan lanjutkan. Silakan mahasiswa yang lain tanya. Oh iya, typo-nya nggak usah diperbaiki. Pertanyaan di chat sudah dijawab, Mam? Berapa? Kenapa Pak? Pertanyaan yang di chat sudah dilihat, sudah ya? Saya coba cek, ini ada satu. Oh, yang Prilly belum. Kalau yang Muhsin sudah, yang di chat. Saya Prilly yang untuk data analisis. Ini ada pertanyaan dari Prilly. Untuk data analis dan pengoperasian alat radiologi di bidang radio, ya termasuk tugas PPR. Kalau tidak. Jadi selain yang saya sebutin tadi ya, ada namanya PPR, ada namanya penguji berkualifikasi, ada satu lagi yang namanya adalah fisikawan medis. Nah, fisikawan medis ini fungsinya dia bisa yang perlu ditanyakan ini. Data analis ini yang dimaksud seperti apa? Kalau data tersebut yang seperti kayak data dosis radiasi yang diterima ke pasien, data-data seperti gambarnya apakah image quality-nya apakah bagus atau tidak, itu biasanya dihandle sama fisikawan medik. Jadi ada satu lagi untuk CT scan sama CAT lab, biasanya ada fisikawan medik. Dia fungsinya yang tadi itu, mengambil data dosis pasien sama memastikan image quality itu bagus itu untuk digunakan ke pasien. Nah, apakah lulusan teknik fisika bisa mengambil jurnal di bidang radiologi? Apakah teknik fisika bisa mengambil tugas itu? Iya, teknik fisika bisa aja mengambil tugas tersebut untuk bidang radiologi. Cuma kita kalau untuk masuk ke rumah sakit, kalau kita nggak punya, pertama adalah STR, yang kedua adalah SIB sebagai PPR, itu akan susah gitu. Tapi kalau kita udah punya PPR, kadang kita bisa masuk ke rumah sakit, terus kita bisa handle job itu. Misalnya saya mau pegang, ya udah job untuk dosis pasien, data-data analisis akan dikumpulkan oleh si PPR tersebut. Gitu. Bisa aja.
Karena di Bapeten juga mereka akan selalu menagih data dosis yang diterima pasien tiap tahunnya. Jadi data-data tersebut juga pasti akan dikirim ke Bapeten. Untuk Prilly, apakah sudah terjawab atau ada hal yang masih mau ditanyakan lagi? Oh, ini pertanyaan bagus di Sabrina. Mengapa sering kita terdengar perbedaan hasil diagnos setelah diadakan ronsen? Apakah kesalahan di alat-alat radiologi atau salah dari segi mana, Pak? Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Sabrina. Kenapa kadang terjadi perbedaan diagnosis setelah diadakan ronsen? Kalau dari segi alat, kita akan selalu melakukan namanya image quality. Kita akan melakukan namanya maintenance routing, plan maintenance. Nah, di situ termasuk image quality. Di image quality ini, kalau dia nggak pas, kalau dia ada artifak atau gambar yang nggak sesuai sama referensi, kita akan bilang ke user, ke operator, ke rumah sakit, alat ini tidak bisa digunakan karena perlu dikalibrasi atau karena perlu diperbaiki, karena perlu dilakukan penggantian part. Nah, tapi kadang ada rumah sakit yang tetap menggunakan gitu loh. Jadi kita sebagai engineer kalau alatnya tidak sesuai referensi atau belum aman untuk dipakai ke pasien, pasti kita akan bilang alat ini tidak bisa kita gunakan ke pasien karena hasil kualitas gambarnya kurang bagus gitu loh. Tapi kadang beberapa rumah sakit ada yang tetap paksa dengan alih-alih, oh ya saya tahu artifak kalian ada di sebelah sini kan, jadi nanti kalau ada gambar yang kayak gambar yang kurang bagus di daerah sini, berarti saya bilang itu mungkin efek dari artifak tersebut, efek dari alat itu. Jadi kalau dari segi kita sebagai teknisi, kita seharusnya nggak ada salah. Karena kan kita selalu pastikan alat sebelum ke pasien harus benar. Kalau enggak, kita bisa dituntut juga sih. Gitu. Karena terkait keselamatan pasien. Kalau beda hasil baca, mungkin itu pendapat masing-masing dari dokter radiolognya ya. Jadi kan biasa kalau dokter radiolog punya pendapat yang masing-masing berbeda. Gitu. Bisa dibilang gitu. Kalau dari segi alat, enggak. Kita pastikan alat aman untuk pasien. Nggak rusak, nggak ada image artifak, nggak ada image quality-nya bagus. Untuk Sabrina. Usama. Ini ada pertanyaan dari Usama Azuri. Maintenance alat MRI. Kalau kita idealnya MRI pasti akan dipantau harian. Karena di MRI itu alat yang paling canggih, tapi alat yang paling fragile. Karena di sana di dalamnya ada namanya helium sebagai coolant, detektor chiller, ada magnet. Jadi dari segi safety dia paling aman karena sekalinya dia rusak itu MRI bisa meledak bunyinya kayak bom gitu loh. Karena di sana semuanya high pressure. Jadi sekali ada pipa yang bocor atau sealant yang kurang kuat terus bocor, heliumnya berkurang, jadi MRI-nya jadi panas karena pendinginnya bermasalah. Itu kalau dia rusak kita sebut namanya quench. Quench itu bisa sampai kayak bom, bunyinya keras sekali, meledak. Nah, jadi idealnya kita pantau MRI itu tiap hari, tapi itu by system. Kalau di GE semuanya itu dilakukan by system, jadi online. Nah, kalau untuk pengecekan hardware itu kita lakukan per 3 bulan sekali sih. Per 3 bulan sekali kita akan cek kondisi hardware-nya seperti apa, image quality-nya bagus atau enggak, dosnya aman enggak untuk pasien. Karena radiologi yang itu, image quality sama dos itu selalu kunci utama, itu yang paling penting.
maintenance-nya itu. Maintenance-nya yang tadi itu, kita melakukan pengecekan hardware, kita cek apakah hardware ada yang berpotensi dia rusak atau enggak. Itu kita punya alat diagnosisnya sendiri, jadi semuanya itu biasanya by system, tinggal kita ngecek error log, kalau ada yang warna merah, kita cek hardware mana, kita rekomendasikan untuk ganti. Gitu. Yang kedua, kita melakukan image quality, kita harusnya setiap bulan, fisikawan medik itu melakukan pengecekan image quality, kalau bisa tiap minggu, dicek image quality-nya bagus atau enggak. Nah, kalau dari kita per 3 bulan, kita ngecek image quality-nya seperti apa. Problem. Ini tadi problem. Oke. Problem yang paling sering terjadi itu kalau gara-gara listrik di rumah sakit itu jelek. Jadi kalau kualitas listrik di rumah sakit itu jelek, pasti alat itu bakalan cepat rusak. Gitu. Jadi dari segi X-ray tube-nya itu ada part yang paling mahal di CT scan. Dia bisa sekitar 1-2 M. Itu bisa rusak. Detektor jarang, itu alat yang paling mahal kedua juga itu. Sama yang paling sering rusak itu adalah host PC. Kalau listriknya jelek, host PC-nya pasti rusak. Sering software korup lah. Kalau di kayak CT scan, alat-alat yang high-end, kita jarang nge-trace komponen apa aja yang rusak. Gitu. Kalau kita di kuliah kan kita nge-trace, oke, diodanya jebol nih, kapasitornya juga jebol, berapa resistornya kurang. Kalau kita di vendor, kita jarang melakukan itu. Kita cuma, kapasitornya jebol. Kita ganti apa? Ganti board, satu board. Gitu. Kita nggak pernah ganti per komponen. Gitu. Jadi, host PC-nya jebol nih. Host PC-nya power supply-nya rusak. Ya udah kita ganti power supply. Atau nggak, motherboard-nya rusak, ya sudah kita ganti full. Semua board-board yang di dalamnya juga ikutan kalau kita ganti motherboard-nya. Paling software korup itu kalau listriknya jelek sih. Ada pertanyaan cukup panjang sebentar, ini dari Andi Okta. Izin bertanya, mengenai itu dapat dilakukan bergerak di bagian teknis. Oke, ini ada pertanyaan dari Andi. Oke, ini ada pertanyaan dari Andi. Jadi biomedical engineering itu dapat dilakukan bergerak di bagian teknisi alat. Kalau bergerak di kita sebagai teknisi alat, enggak sih. Kita bisa berperan banyak sih. Kita sebagai regulator tadi, sebagai pengawas. Cuma kalau biomedical engineering itu hubungannya sama alat kesehatan, iya. Pasti kalau ngomong biomedical engineering udah otomatis sama alat-alat kesehatan, alat supporting untuk mendukung dokter-dokter diagnos atau mendukung pasien sih. Apakah kita dituntut untuk memahami, mengetahui biomedika secara utuh? Oh enggak, kita enggak dituntut bisa memahami hasil alat-alat kesehatan itu tadi ke pasien, enggak. Kita cuma dituntut memahami alat-alat kesehatan itu tadi itu di Phantom. Kita punya namanya Phantom, biasa setiap alat kesehatan pasti punya Phantom. Yang penting kita harus bisa baca Phantom gitu. Bisa ada nggak ya? Misalkan kayak CT scan, kita nggak dituntut untuk bisa membaca hasil gambar CT scan perorangan gitu. Cuma kita bisa dituntut untuk tahu hasil gambar CT scan itu bagus atau enggak dari Phantom. Phantom kalau CT scan itu isinya kayak cuman air doang, ditabung gitu air, kita scan. Nah, ibaratnya kalau air itu kita scan, hasil gambarnya kan harusnya homogen kan, semuanya air gitu.
Nah, pas semuanya air itu, jadi langsung bisa dibilang, ini kualitas gambarnya bagus. Gitu. Oke, ini kontrasnya bagus, ini brightness-nya bagus. Yang penting kita tahu itu, kita tahu ngebaca kualitas alat kita di Phantom itu bagus. Gitu. Nggak harus ke pasien, yang penting cuma ke Phantom. Dan kalau kita ngebaca ke Phantom itu pasti diajari sama perusahaan. Jadi sebelum kita dilepas ke kantor, kita di training terlebih dahulu, cara ngebaca Phantom, cara scan, cara perbaiki ini itu pasti kita dikasih tahu. Itu untuk Andi. Kalau untuk Ardi Raka, apakah biomedical engineering bisa menggantikan tugas ini? Oke, apakah biomedical engineering bisa menggantikan tugas dokter sendiri jika dilakukan banyak pengembangan lagi terhadap alat-alatnya? Enggak. Biomedical engineering nggak boleh bilang hasil diagnosis ke pasien. Yang boleh bilang hasil diagnosis ke pasien itu cuma dokter. Jadi yang boleh menjelaskan hasil bacaan ke pasien itu dokter. Kita nggak boleh kasih rekomendasi ke pasien, Bapak ternyata hasilnya kayak begini, Bapak harus ini. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh menggantikan tugas dokter. Kita cuma punya memberikan referensi ke dokter nanti akan menjelaskan itu ke pasien. Gitu sih. Jadi yang boleh ngobrol ke pasien hanya dokter. Kalau di rumah sakit. Sebentar saya izin ambil minum terlebih dahulu, Pak ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Satria. Bagaimana kita mengidentifikasi alat medis yang rusak, khususnya yang berpotensi bagi pasien? Cara kita mengidentifikasi itu sama kayak kita waktu kuliah. Kalau kalian kerjain tugas, kan pasti kalian nggak semua alatnya kan pasti berhasil kan. Pasti ada aja yang gagal, pasti ada aja komponen yang rusak. Cara kita mengidentifikasi, pertama kita ada by system, kita bisa ngebaca error log dulu lah, yang paling simpel kita ngebaca error log. Sama kayak di komputer kan, ada hardware apapun yang rusak, pasti semuanya ke-record di error log, kalau alatnya ada komputernya ya. Jadi pertama kita baca di error log, habis itu kita cek apa yang bikin dia rusak, apa yang bikin dia nggak mau nyala, semuanya pasti akan terekam di situ. Nah, setelah itu kita baru pindah ke hardware. Kalau setelah baca error log, kita pindah hardware, kita tracing manual kayak biasa waktu kita ngerjain tugas, apa yang rusak. Cuma kalau nggak ada error log, kita biasanya identifikasinya itu langsung ke hardware. Kita baca wiring diagram, kita baca sistem block diagram, kita cek diagram mana yang nggak mau, yang rusak. Misalkan X-ray. Kok dia nggak mau keluarin X-ray? Jadi permasalahannya kan bukan di detektor, permasalahannya adalah di X-ray tube. Di X-ray tube nggak mau ngeluarin X-ray. Kenapa? Kita cek ke belakang dulu. Tegangan sama MA-nya sudah ada belum? Gitu kan? Kalau ada, kita maju ke depan. Oke, filamen yang tadi tempat berkumpulnya elektron atau tempat untuk generate elektron ada atau enggak? Jangan-jangan filamennya putus. Gitu. Kalau ternyata filamennya nyambung, ya sudah kita cek lagi. Oke, mungkin anodanya tadi rotornya pas berputar, dia nggak ikut berputar, makanya dia jadinya tube speed ataupun apa. Gitu. Cara nge-tracing-nya sama sih, kayak kita nge-tracing hardware waktu ngerjain tugas.
Dan jangan takut, semakin mahal itu alat, semakin gampang kita mendiagnosis, semakin gampang kita men-troubleshooting, karena sistem error log-nya akan semakin canggih. Soalnya alat-alat yang konvensional itu baru deh setengah mati diagnosisnya. Jadi kalau kita handle alat mahal, kita tenang malah sebenarnya. Kalau di ini ya tempat Imam itu kerja itu, selain dari ini, biasanya kan ada yang fisika ya, fisika kemudian TF. Dari prodi apa saja, Mam, biasanya yang tempat Imam? Paling banyak itu dari jurusan elektromedik, Pak. Elektro ya. Elektromedik itu sekitar 70% di 3 elektromedik. Sisanya dari teknik fisika ITB, ada beberapa, mungkin 3 atau 4 tuh teknik fisika ITB. Saya dari teknik fisika Telkom, habis itu ada dari ITS. ITS itu mungkin 1 atau 2 itu dari elektro mungkin. Elektro. Jadi sebagian besar itu cuma elektromedik, teknik fisika, sama elektro. Udah. Sisanya nggak ada lagi. Dan itu pun yang paling banyak ITB, Telkom cuma saya sendiri sih di sana. Kalau sebagai engineer ya. Oke, kalau ini ya, ini agak sulit ini. Jadi Imam kan sudah kerja ya, sudah melihat, sudah inilah ketemu dengan banyak orang ya, misalnya satu tim lah di sana. Dari berbagai kampus itu, dari berbagai prodi. Kira-kira bagaimana itu ya, Anda melihat keunggulan, kelebihan dari ini ya, dari lulusan kampus lain, dan apa yang bisa kita antisipasi gitu ya. Nanti kan ini adik kelas kan mau lulus tuh, saingannya saya itu ternyata gitu-gitu loh ya, saya harus bisa apa gitu, kira-kira apa yang bisa Imam sampaikan ke kita, Imam? Kalau saya bersaing sama tadi jurusan-jurusan lain itu, kayak saya udah lumayan pede, Pak. Saya lulusan teknik fisika itu lumayan pede itu. Karena saya itu belajar hampir semua yang mereka pelajari, saya juga belajar. Jadi saya tahu, kalaupun mereka diskusi tentang saya terkait hal itu, ya saya udah tahu gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai teknik fisika itu kalau diajak diskusi atau kerjasama dengan prodi lain, itu nggak usah minder. Saya yakin kita semuanya tahu jawabannya, tahu cara diskusinya. Cuman antisipasi itu kalau di bidang saya, karena mereka itu udah belajar alat medis ini dari semester 1 sampai mereka lulus, jadi hal-hal yang teknik itu mereka udah pelajari. Gitu, Pak. Jadi kayak dari awal itu saya nggak tahu sebenarnya. Waktu pertama kali saya masuk di GE ini, mereka nggak nanya hal-hal yang berbau teknikal ke saya. Mereka cuma nanya hal-hal yang berbau personal lah. Teknikal saya nggak ditanya. Pas saya terjun ke lapangan, saya masih kaku dengan semua istilah-istilah itu sih. Istilah-istilah di biomedical engineering itu kan, saya harus menghafal istilah-istilah kesehatan itulah kalau saya harus terjun ke rumah sakit. Jadi kadang itu yang saya masih bingung dulu di tahun pertama. Yang kedua, mungkin dari segi troubleshooting, mereka udah troubleshooting alat ini dari sejak semester 1 sampai mereka lulus, jadi mereka udah sedikit hafal. Cuma kita kan juga udah sering troubleshooting, tapi sistemnya beda kan ya. Kalau kita troubleshooting mungkin alat-alat di bagian robot, mereka udah troubleshooting di alat-alat kesehatan ini. Tapi dari segi kompetensi sih kita cukup memadai, cukup ya bisa bersaing lah sama mereka. Paling itu, kalau mau masuk ke dunia biomedical engineering, kita harus sedikit tahu istilah-istilah medis. Kayak apa itu cito, ada pasien cito, artinya kita harus keluar semua, artinya ini pasien gawat darurat ya. Ini ada, Mas saya mengambil gambar aksial dong. Gambar aksial itu apa ya itu kan? Ternyata gambar melintang bagian tubuh. Gambar sagital dong, sagitalnya mana Mas? Sagital apa? Itu sagital ibaratnya kayak itu doang sih Pak. Tapi ini ya, bisa dipelajari dengan cepat ya hal seperti itu kan. Cepat. 2-3 bulan juga hafal dengan sendirinya sih kalau istilah-istilah itu. Oke lah. Terus ini kan sudah bekerja ya. Jadi ketika misalnya diberi ini ya,
merekrut itu ya anggota baru atau tim itu sebenarnya bagi yang sudah lama bekerja itu mengharapkan gitu ya orang-orang yang baru masuk itu memiliki kriteria seperti apa kalau yang ini supaya ini ya. Kalau saya kan kemarin kebetulan memang disuruh nyari junior kan. Nah, kalau di biomedical engineering ini susahnya adalah harus punya STR. Itu yang susah kita mau masuk sebagai junior gitu. Kemarin saya mau ngambil junior tuh susah karena bos saya bilang dia nggak punya STR, mam gitu. Tapi kadang dalam kondisi tertentu ya kita bisa diterima tanpa STR. Yang penting kita punya komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma ke alat aja, tapi komunikasi kita antar personal, ke dokter, komunikasi kita tuh bagus. Asal kita bisa meredam emosi dokter-dokter itu, cara-cara meredakan emosi, cara kita komunikasi itu bagus, kita bisa direkomendasikan gitu. Jadi yang paling saya harapkan sih paling skill komunikasi, karena kalau dari skill technical saya yakin bisa dipelajari. Kalau skill technical saya mungkin dari medium ke high masih oke. Yang penting skill komunikasi saya. Komunikasi itu yang penting. Karena kalau biomedical engineering berhubungan sama alat rusak. Alat rusak artinya dokter marah-marah. Dokter marah-marah, kita udah di depan gitu. Kalau kita nggak bisa nenangin itu ya susah. Ya, berarti intinya komunikasi ya, itu yang hal tidak didapatkan di kuliah. Jadi teman-teman itu harus melengkapi sendiri tuh, itu dibutuhkan sekali ternyata di sana. Terus yang penting mau belajar ya. Sebenarnya kan semua bisa dipelajari kan ya. Asal mau belajar. Ya itu banyak-banyak buku tentang personal growth juga sih. Kalau dari sisi technical ya, technical itu semuanya bisa mengikuti. Seiring lamanya kita bekerja, technical skill kita akan selalu berkembang gitu, asal kita emang mau belajar. Iya. Teknik itu salah satu ini ya, bidang yang cukup sulit sebenarnya. Jadi kalau Anda bisa masuk di teknik, menguasai teknik itu akan mudah belajar di bidang yang lain. Itu sebenarnya seperti itu sih keunggulan orang teknik ya. Biasa seperti itu sebenarnya. Nah ini itu sebenarnya yang ikut SG itu tidak hanya dari TF, Mam. Ini ada yang dari TT, ada dari TK, ada dari TE gitu ya. Ini fakultas sebenarnya, tapi memang kebanyakan dari teknik fisika. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi tadi dapat gambaran ya, orang teknik elektro juga bisa juga ke sana. Orang teknik komputer ya saya rasa juga bisa. Teknik elektro bisa, teknik komputer bisa. Ini ada pertanyaan lagi, Mam, di chat. Coba ini dari Fatir ya, atau siapa? Apakah saat ini terdapat teknologi pencitraan yang terbaru buatan JI ataupun perusahaan lain selain yang kalau selain CT scan, X-ray, MRI, tekniknya sih kita masuknya ke kedokteran nuklir ya, atau nuklir medicine. Kita sama, basicnya pakai X-ray, tapi sumbernya itu kalau kita tadi kan elektronik. Elektronik, kalau ini pakai zat radioaktif. Biasa bisa pakai cesium 137, kalau banyak zat radioaktif untuk nge-generate X-ray. Tapi ini cuma ada di kedokteran nuklir, itu salah satu teknik diagnosisnya. Yang kedua, selain itu juga kita ada namanya ultrasound, tapi ultrasound ini bisa untuk mamografi. Jadi kalau misalkan teman-teman, khususnya ini perempuan, kalau punya keluarga yang mengidap, misalnya kayak kanker payudara, mereka kan akan diagnosis menggunakan mamografi kan. Kalau mamografi itu konsepnya adalah kita masukkan bagian tubuh kita, habis itu kita dipres, habis itu di X-ray gitu. Nah, ini kurang nyaman sih ke pasien karena apa? Karena pada saat ditekan mamu kita itu pasti sakit. Nah, kalau di GI kita bisa ada namanya ultrasound yang khusus untuk mamografi itu. Jadi biar pendeteksi kanker payudara nggak perlu pakai mamograf, pakai ultrasound pun lebih nyaman juga bisa.
Selain itu, Linek itu sama kayak X-ray sih. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Oke. Oke, ini apakah Bapak berjalan makanya? Oh enggak, saya join di GE itu, GE adalah kantor kedua saya, PT Entity Data. Itu base-nya di Jakarta. Waktu itu saya masih ngerjain tugas akhir, tapi saya udah apply kerja. Jadi sebelum lulus, saya kebetulan diterima di Entity Data. Jadi setelah lulus, saya langsung join di sana. Waktu itu di Entity Data, saya proyeknya berhubungan sama rumah sakit. Selama 1 tahun itu, habis itu saya iseng buka di Google gitu kan, lowongan kerja itu, karena waktu itu saya udah jenuh kerja di PT Entity Data. Salah satunya muncul paling atas GE, saya langsung buka website GE, saya daftar, iseng, upload 1 CV. Waktu itu saya belum punya ijazah juga, karena saya kan keluar dari kampus itu, saya nggak sempat ikut wisuda, saya nggak sempat ngambil ijazah, nggak sempat ngambil transkrip, tapi udah keburu kerja di Jakarta dulu. Jadi saya daftar kerja itu nggak ada ijazah, nggak ada transkrip. Saya cuma surat keterangan lulus. Pas di join GE juga, saya cuma modal CV doang, saya nggak ada ijazah sama transkrip, cuma mereka melakukan background check. Di situ saya juga karena saya iseng, jadi saya nggak berharap lebih gitu. Ya udahlah, saya iseng doang kok gitu kan. Iseng, ya ternyata diterima. Habis itu untuk sertifikasinya mereka kirim saya sertifikasi. Jadi saya nggak melakukan sertifikasi dulu baru join GE, tapi saya join GE dulu baru diikutkan sertifikasi. Jadi seperti itu sih. Berarti enak ya, Mam? Kenapa, Pak? Hidupnya enak. Nggak perlu ngapa-ngapain. Alhamdulillah. Dapat salam, Mam, dari Teh Dinda. Oh, salam Teh Dinda. Nah, Teh Dinda nih salah satu orang yang saya repotin waktu itu. Jadi saya mau ngambil ijazah, karena untuk sertifikasi kan saya harus pakai ijazah. Kalau berhubungan sama pemerintah harus pakai ijazah. Jadi saya datang ke Teh Dinda, Teh Dinda, saya mau ngambil ijazah. Kamu lulus tahun berapa? Ini ijazah kamu ngambil tahun 2000. Saya lulus tahun 2015, ijazah saya baru ambil tahun 2018. Data kamu masih ada nggak ya? Ijazah kamu masih ada nggak ya? Jangan-jangan kebuang gitu kan. Akhirnya saya ngerepotin Teh Dinda. Waktu itu saya datang ke Pak Mamat waktu itu masih Kaprodi. Pak, saya butuh tanda tangan Bapak ini untuk pengambilan ijazah. Kamu emang mahasiswa TF? Iya Pak, saya mahasiswa TF. Jadi, ya, gitu. Dari Teh Dinda, apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih bantuannya selama kuliah. Ke toilet akhirnya ini. Jadi kalau teman-teman memang kalau mau lulus, terus bingung mau ngapain, ya sambil daftar kerja teman-teman bisa cari-cari sertifikasi sih. Karena dengan tambahan sertifikasi itu kita lebih mudah untuk masuk ke dunia kerja sebenarnya. Jadi skill kita nambah gitu. Dari segi biaya nggak begitu mahal waktu itu. Under SPP sekarang lah. Masih 1 digit ya, masih tersangkau. Oh masih 1 digit Pak. Ya.
Oke, silakan yang lain. Nanyanya jangan di chat lah. Itu. Ya, ngobrol juga bisa biar. Iya, kenapa harus di chat? Ngobrol lah. Mungkin dari jurusan lain juga, saya nggak tahu kalau ternyata ada jurusan lain. Karena di Iya, silakan dari TE. Ini Muhammad Rahan, siapa Raha? Siapa ini? Muhammad Raha siapa ini? Ini kan mahasiswa TE ya. Pandu juga mahasiswa mana Pandu? Teknik komputer, Pak. Oh, TK, iya. Karena saya dikasih tornya mahasiswa teknik fisika, makanya saya lebih nggak apa-apa. Terima kok mahasiswa prodi lain ya, Pandu ya. Enggak, nanti akan saya undang beberapa orang yang background-nya dari bidang yang lain. Seperti itu. Silakan. Silakan, Anda kan artinya kalau ini ya Mas Imam kan sudah teruji ya, lulus sudah bisa kerja, bahkan orang yang hampir dapat dikatakan tidak perlu ijazah gitu ya. Ijazah aja tidak penting gitu. Sampai ini kasarnya seperti sarkasnya seperti itu. Ya, tapi bisa survive, bisa diterima di tempat kerja yang baik gitu ya. Nah, kira-kira nanti ketika Anda lulus itu seperti apa gitu kan ya? Pertanyaan seperti itulah. Sehingga mungkin Anda akan tarik, supaya biasa seperti itu saya harus memiliki kemampuan apa, harus apa yang bisa saya siapkan. Hal seperti itu yang mungkin perlu Anda gali gitu ya. Ya, jangan sampai lulus sudah punya ijazah, sudah punya apa kok nggak keterima di mana-mana. Itu kan wah musibah itu misalnya seperti itu. Jadi silakan Anda harus ini ya disiapkan. Silakan tanya lagi. Jangan cat Itu ada galih itu. Boleh? Iya, takutnya itu ketutup. Betul. Hadir, Mbak. Ya, nanya apa? Nanya, Lih. Pak, saya lagi nyimak kok, Pak. Gimana? Lancar ini IO-nya? Enggak, Pak. Saya udah beralih, Pak, sekarang. Jadi apa? Jadi dunia kuliner saya sekarang, Pak. Oh ya, oke. Silakan yang lain loh, nanya. Ini kan jadi teman-teman ada gambarannya minimal. Oh, dulu itu belajar Vismut gitu ya. Tentang sinar misterius, sinar X. Itu untuk apa kan? Oh, ternyata di sini toh ketemunya. Minimal seperti itu. Jadi salah satu manfaat SG itu ke sana ya. Jadi lebih kontekstual ya. Oh, ternyata di sini kita teorinya itu ke sini, elektron dan seterusnya. Repot kan pakai SEM dan seterusnya kan. Itu sih seperti itu. Jadi tahu ya sekarang gambarannya Pak Rahman. Itu salah satu aplikasi yang ini ya, yang di dunia medis, ada juga di bidang yang lain. Bidang industri juga banyak sih Pak. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tadi di bidang medis terkendala dengan STR, teman-teman bisa masuk di bidang industri. Kalau industri nggak ada syarat STR, teman-teman dari teknik fisika bisa langsung masuk. Teman-teman tahu tentang PPR, bla bla bla, bisa masuk. Karena industri-industri kayak makanan kaleng, kayak Frisian Flag, pokoknya berhubungan sama makanan kaleng, pasti dia memanfaatkan X-ray untuk ngelihat kondisi makanan kaleng mereka itu bagus atau enggak sih. Gitu. Itu tadi untuk dapat STR gimana prosedurnya atau berapa budgetnya, Mam? Kalau STR agak susah Pak, karena STR ini memang salah satu trik dari jurusan elektromedik ini, D3 elektromedik, untuk mengunci lowongan pekerjaan ini. Jadi kalau biar dia alumni-alumni mereka itu biar bisa masuk, mereka bikin STR lah. Jadi syarat untuk bisa kerja di sini harus punya STR. Nah, caranya bikin STR, kita harus kuliah D3 elektromedik. Mereka nggak masuk akal, mereka nggak ngasih sertifikasi STR. Itu yang sekarang juga masih dibahas, karena untuk area ini bukan cuma elektromedik yang bisa gitu. Teknik yang lain juga masuk gitu. Makanya lebih baik bisa dapatkan kursus setahun kayak atau berapa untuk bisa dapat STR. Sekarang sih untuk dapat STR cuma itu Pak, kita kuliah elektromedik. Feodal ya berarti ya. Iya, jahat sekali mereka. Saya pernah ditolak satu rumah sakit gara-gara saya nggak punya STR. Ya saya diterima juga, karena kalau bukan saya yang datang, alat mereka akan down lebih dari seminggu. Jadi ya udah Mas, silakan dibenerin deh. Mereka terpaksa
ujung-ujungnya ya sekarang jadi customer gitu. Iya. Ya berarti sudah nanti ya Anda inilah selalu di antara Anda ada yang bangun startup apa syaratnya misalnya TF sertifikat TFTLU atau TE TLU gitu ya. Jadi hanya orang-orang itu yang bisa masuk. Itu ya bubar lama-lama negara ini. Iya, sudah di lock sama mereka. Ya. Itu memang salah satu trik. Ya. Silakan. Tapi kita bisa masuk, Ya. tergantung kantor. Kita masuk dengan cara SIB. Apa itu? Sertifikasi tadi. Karena kalau mau UKES itu Pak ya, proses kalibrasinya itu emang lebih cocok ke TF daripada yang lain. Jurusan kita itu FTE juga itu lebih cocok sebagai penguji berkualifikasi gitu. Karena di situ kita belajar kalau menguji pentingnya itu kayak angka penting. Kan dulu kita belajar angka penting bla bla bla, faktor kalibrasinya berapa. Nah, pas nguji itu kita lebih sering pakai itu gitu loh. Ngambil data, ngolahnya. Nah, itu semuanya kita belajarin pada saat ngambil data juga waktu kuliah. Jadi saya ngerasa penguji berkualifikasi harusnya dari kita ini. Harusnya orang kita banyak masuk di sini. Iya. Karena setelah dari penguji berkualifikasi, kalian bisa naik level ke tenaga ahli. Tenaga ahli ini fungsinya mereview. Gitu. Review, oke laporan ini sesuai, laporan ini sesuai. Oke ya, itu tadi pesan tersiratnya adalah harus bisa ngukur gitu ya. Jangan sampai anak teknik nggak bisa ngukur. Kita bisa sebagai penguji berkualifikasi itu harus ngukur. Kita harus memperhatikan angka pentingnya, memperhatikan faktor kalibrasinya, pengambilan datanya. Gitu. Karena kalau kita nguji terus alatnya nggak sesuai, ternyata salah kita ngukur, bahaya. Iya, apalagi nyawa orang itu keterkaitannya. Ya. Bahaya. Ya. Oke, yang lain silakan. Yang di chat sudah dijawab semua ya, Mam ya? Sudah ya? Coba saya cek lagi, mungkin ada yang belum, Pak. Mungkin kalau yang belum bisa di-up lagi, itu takutnya itu. Iya. Ini Valdian ada nggak Valdian? Valdian tidur? Nggak ada? Aska ada? Ya Pak. Enggak, sudah nanya belum? Sudah Pak, belum nanya Pak. Enggak ada yang nanya lah. Yang ditanyakan. Sudah cukup Pak. Karena Aska cita-citanya jadi kiai ya, jadi saintis, kiai yang saintis gitu ya. Untuk arahnya kan ke sana. Ya. Jadi, ruang jihadnya itu ke sana, ya enggak apa-apa. Bagus. Silakan ini pertanyaan. Di Jakarta berapa lama dulu, Mam? Saya hampir 2 tahun, Pak. Oke. 2 tahun di Jakarta, habis itu 1 tahun saya di Surabaya, habis itu sisanya saya di Makassar. Jadi semuanya kuliah dari rumah semua berarti ya? Iya. Oh. Dari rumah. Ada yang nggak kuliah, menghidupkan ini, Zoom, matikan video, matikan ini, speaker, nggak tahu ngapain. Iya. Oh, saya tidak, Pak. Ya enggak, tidak, Pak. Alhamdulillah. Saya tidak, Pak. Saya tidak.
Alhamdulillah. Ada 160 loh. Aman, Pak. Ada saya pernah ngajar itu malah dia itu karaokean. itu ada. Nggak apa-apa lah. Dari prodi lain ada pertanyaan silakan. Saya diminta capture sama alumni buat data. Sama siapa? Sama alumni, Pak. Suruh data. Oke, nanti saya kirimkan, Mam. Sudah beberapa sudah saya. Oh, udah. Nanti saya kirimkan. Saya itu hobi saya itu capture kayak ini. Termasuk capture bukti pencontekan itu kan. Oh, ada yang ketawa itu, Pak. Ada lah, segrup isinya gitu semua kok. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan ya. Mungkin ini closing statement dari Imam. Apa, Mam, untuk adik-adik? Silakan. Aduh, closing statement ya. Iya, Saya nggak menyiapkan closing statement loh, Pak. Ya, justru impromptu itu lebih natural ya. Jadi buat adik-adik yang sekarang lagi kuliah di masa-masa sekarang, apalagi sekarang lagi online itu kan, saya yakin ada yang serius kuliah, ada yang sama kayak kata Pak Edi tadi, matikan video, matikan speaker sambil jalan-jalan. Kalian harusnya bisa sambil, karena sekarang di rumah nggak perlu banyak aktivitas di luar, kalian tuh bisa menambah ilmu-ilmu baru di luar sana. Kalian bisa banyak cari informasi-informasi di internet juga terkait penambahan hard skill dan soft skill. Jadi jangan manfaatkan waktu yang sekarang ini mentang-mentang nggak datang ke kampus, kalian malas-malasan, tapi justru malah nambah-nambah ilmu soft skill dan hard skill kalian, terutama soft skill juga itu. Jadi cari informasi lowongan-lowongan, apa yang hal yang perlu diperlukan, skill apa yang diperlukan kalau kalian mau daftar kerja di sana gitu loh. Itu aja sih, Pak. Dan semangat, tetap sehat ya. Cukup closing statement saya, Pak. Terima kasih ya, Imam ya, telah menyempatkan waktu. Jadi memang ini tahun pertama saya ngajar SG. Tetap ya, karena biasanya kan Pak Suwandi ya. Jadi Pak Suwandi pengen ada yang menggantikan beliau, jangan saya terus, masa saya terus gitu ya. SG kok Suwandi lagi. Jadi pesannya minta digantikan yang lebih inilah. Ini saya mencoba untuk yang sekarang ini saya melibatkan paling tidak 50% ya itu dari alumni lah ya yang sudah bekerja, nanti bisa memberikan wawasan kepada adik-adik tingkatnya. Dan yang 50 dari luar ya, itu seperti itu. Oke, terima kasih ya Imam ya. Nanti jangan kapok kalau saya minta tolong lagi. Oh, ya. enggak, Pak, dengan senang hati saya. Ya, itu ini juga itu di alumni diaktifkan tuh kegiatannya. Kadang saya ngintip dulu kalau ada di IG story ya. Saya live IG itu saya ikut juga kadang gitu. Oh. Jadi saya senang juga ketika ada kegiatan lah. Itu seperti itu. Oke, terima kasih ya, Imam ya. Tadi kemarin loh permintaan saya belum dikirim ya, baru CV kan? Sudah di email, Pak. Nggak ada ya, Mam. Saya ini di WhatsApp lagi aja lah. Oke, itu anak itu amanat dari ini ya, kampus saya harus meneruskan. Siap. Saya Tadi enggak, sudah nggak usah direkod teh. Ini sudah nggak akademis. Teh? Masih di toilet. Sudah selesai, Pak ya? Sudah, Teh, Pak BC, sudah. Tapi jangan dimatikan, rekodnya aja dihentikan. Oh, siap. Oke, Pak. Nuhun, Pak BC. Ya.